Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Apa kabar anak-anak ustazah yang di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini ustazah akan melanjutkan materi mengenai sistem gerak pada manusia part ketiga, yaitu mengenai rangka, sendi, otot, dan juga kelainan pada sistem gerak. Kemarin sudah dibahas mengenai alat gerak pasif, yaitu tulang. Nah, pada hari ini dilanjutkan kepada rangka. Ya, jadi rangka itu merupakan susunan tulang-tulang yang saling berhubungan. Ya, kerangka pada tubuh manusia memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai penegak tubuh, pembentuk tubuh, tempat melekatnya otot, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah, dan juga sebagai alat gerak pasif. Kenapa disebut alat gerak pasif? Sama dengan tulang, karena rangka ini tidak akan bisa bergerak tanpa bantuan dari otot. Nah, kerangka pada manusia dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu bagian tengkorak, bagian badan, serta bagian anggota gerak. Kita lihat dulu, yang pertama adalah bagian tengkorak, ya. Nah, pada bagian tengkorak, pada sistem gerak manusia itu tersusun atas tulang-tulang pipih yang menjadi tempat terjadinya proses pembentukan sel-sel darah merah dan darah putih. Adapun bagian tengkorak pada manusia terdiri dari sebagai berikut. Ya, terlihat di sana tulang-tulang penyusun bagian tengkorak. Jadi masing-masing tulang tersebut berjumlah 2 buah, kecuali tulang lidah, kemudian tulang tengkorak, ya, dan juga tulang dahi. Tulang ini hanya terdiri dari 1 buah saja. Selanjutnya, kita ke bagian badan. Bagian rangka badan pada manusia dipisahkan ke dalam 5 kelompok, yaitu ruas-ruas tulang belakang. Ini ruas tulang belakang. Kemudian ada tulang rusuk dan tulang dada. Jadi yang tulang dada ini yang di tengah ini tulang dada, ya, yang seperti dasi. Kemudian yang di sampingnya ini, ya, ini tulang rusuk. Ini tulang rusuk. Selanjutnya ada juga gelang bahu, ya. Gelang atau tulang bahu di sini, dan tulang panggul juga termasuk dari rangka bagian badan. Selanjutnya, bagian anggota gerak. Anggota gerak ini terdapat 2 bagian, yaitu anggota gerak atas, yaitu berupa tangan, ada 2, yaitu tangan kanan dan tangan kiri, dan bagian bawah merupakan rangka penyusun kaki kanan dan kaki kiri. Jadi sudah dijelaskan pada gambar bagian-bagian tulang-tulangnya. Selanjutnya kita masuk ke persendian. Ya, seperti kalian ketahui, ada banyak sekali tulang yang menyusun rangka pada tubuh manusia. Masing-masing tulang tersebut tentu saling berhubungan. Setidaknya ada 200 tulang yang posisinya saling berhubungan di dalam tubuh manusia. Nah, hubungan yang terdapat di antara 2 tulang itulah yang disebut sebagai sendi. Ya, jadi sendi itu adalah hubungan yang terdapat di antara 2 tulang. Nah, macam-macam sendi, ya, berdasarkan kepada sifat pergerakannya, sendi itu dibagi menjadi 3 macam. Kita lihat di sini ada 3 macam sendi. Ada sendi mati atau sinartrosis. Sendi ini tidak mempunyai celah sendi, sehingga tidak mungkin terjadi pergerakan pada sendi tersebut. Ya, jadi sendi mati ini, sinartrosis ini tidak bisa digerakkan. Contohnya
sendi antar tulang tengkorak. Yang kedua ada sendi kaku atau amfiartrosis, ya. Sendi ini dapat digerakkan namun terbatas pergerakannya. Contohnya sendi antar tulang belakang dan juga sendi antar tulang rusuk dan tulang dada. Yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis. Nah, sendi gerak ini sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Jadi pergerakannya itu bebas. Untuk sendi gerak ini sendiri itu dibagi menjadi 4 jenis sendi. Ya, ada sendi putar, ada sendi engsel, ada sendi pelana dan juga sendi peluru. Ya. Jadi sendi putar ini salah satu tulangnya dapat bergerak karena memiliki poros pada tulang yang lain. Contohnya sendi antara tulang atlas dan aksis yang terdapat pada leher sehingga kita bisa melihat ke kiri dan ke kanan. Kalau sendi engsel seperti engsel pada pintu, sendi ini memungkinkan pergerakan tulang itu hanya satu arah untuk sendi engsel. Contohnya sendi pada siku dan juga lutut. Ada juga sendi pelana. Ya, pada sendi pelana ini salah satu tulang dapat digerakkan menuju 2 arah. Ya, contohnya sendi yang menghubungkan ruas jari dan telapak tangan atau juga sendi pada tulang ibu jari. Sedangkan sendi peluru pada sendi ini salah satu tulang berbentuk bonggol sehingga tulang itu dapat bergerak ke segala arah. Ya, contohnya sendi yang menghubungkan tulang lengan dengan tulang gelang bahu ataupun tulang paha dan juga tulang gelang panggul. Nah, ini bentuk sendi putar, ini sendi engsel, dan ini sendi pelana, dan terakhir ada sendi peluru. Oke, tadi kita masuk ke alat gerak pasif. Nah, selanjutnya alat-alat gerak pasif itu tidak akan bisa bergerak tanpa bantuan alat gerak aktif, yaitu berupa otot. Ya. Adapun fungsi otot di sini fungsinya sebagai alat gerak aktif. Ya, karena apa? Karena untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Selain itu juga otot berperan sebagai penyusun organ-organ tubuh. Otot juga bisa menstabilkan sendi dan otot juga bisa menghasilkan panas ataupun kalor. Berdasarkan jenisnya, otot bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada otot polos. Ya, otot polos ini bentuknya seperti gelondong, di mana bagian ujungnya itu cenderung meruncing. Nah, otot polos ini terdapat pada usus dan juga rahim. Kemudian ada otot lurik. Ya, otot ini biasanya melekat pada rangka. Kenapa disebut lurik? Karena bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop akan tampak terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Nih ya, jadi ada lurik-luriknya, ada garis-garis ini. Nah, otot lurik ini memiliki inti sel, ya. Jadi memiliki 1 inti sel di setiap ototnya. Kemudian ada otot jantung, ya. Otot jantung ini memiliki lurik juga, ya, tetapi bentuknya ini bercabang, ya, dibandingkan dengan otot lurik. Jadi otot jantung ini bentuknya bercabang dan memiliki banyak sekali nukleus atau inti sel. Nah, otot jantung ini terdapat pada organ jantung. Jika dilihat dari sifat kerja otot, ya, otot itu dibagi menjadi 2, yaitu ada otot sinergis, yaitu 2 otot yang saling bekerja sama. Jika satu otot itu berkontraksi, maka otot yang lain ikut berkontraksi juga. Atau jika satu otot berrelaksasi, maka otot yang lain juga akan berrelaksasi. Contohnya ketika gerakan tangan menelungkup dan atau gerakan tangan menengadah. Contohnya seperti ini, ya.
Jadi otot pronator teres dan pronator quadratusnya itu sama-sama berkontraksi atau sama-sama berelaksasi. Nah, yang kedua, sifat kerja otot yaitu antagonis. Antagonis ini berkebalikan dari sinergis, yaitu ada dua otot yang saling berlawanan. Jika otot yang satu berkontraksi, maka otot yang lain akan berelaksasi. Dan sebaliknya, ya. Contohnya bicep dan tricep pada lengan saat menekukkan siku dan meluruskan siku. Nah, kita lihat contohnya di sini. Bicep yaitu yang di bagian atas, ya. Ketika bicep berkontraksi, maka tricep yang bagian bawah itu akan berelaksasi. Jadi mereka berlawanan. Jika satu berkontraksi, yang lainnya maka akan berelaksasi. Ketika diluruskan tangannya, maka otot bicep itu berelaksasi, sedangkan tricepnya akan berkontraksi, ya. Nah, di sini juga akan disampaikan secara umum mengenai kelainan pada sistem gerak. Kita lihat di sini ada skoliosis, ya, bentuk tulang belakangnya itu membengkok ke samping. Ada juga lordosis, tulang belakangnya itu membengkok ke depan. Dan juga ada kifosis, ya. Kifosis ini kondisi yang berkebalikan dari lordosis, yaitu tulang belakangnya akan membengkok ke belakang. Itu. Kemudian ada osteoporosis, yaitu pengkeroposan tulang. Kenapa? Karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral di dalam tulang. Ya, biasanya ini terjadi pada orang yang lanjut usia. Ada juga rakitis, ya, penyebabnya karena kekurangan vitamin D yang berfungsi membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga gejala yang tampak dari penyakit ini yaitu kakinya membengkok menyerupai huruf O atau menyerupai huruf X. Nah, ini ada dislokasi. Dislokasi itu bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Jadi nampak di sini, ya, ini yang normal. Nah, sedangkan ini adalah dislokasi. Jadi ada tulang yang bergeser dari tempat semulanya. Ya. Nah, mungkin itu saja materi kita untuk di bab 1 ini. Silakan dipersiapkan insyaallah hari Kamis tanggal 20 Agustus kita akan melaksanakan ulangan harian IPA bab 1 mengenai sistem gerak manusia. Adapun syaratnya kalian mengerjakan latihan ulangan bab 1 dulu di buku paket bagian A dan bagian B. Kemudian nanti dikirim jawabannya melalui link yang sudah saya sediakan. Ya, tolong dipersiapkan dengan baik. Mungkin itu saja, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.